Halo pemirsa TVRI, salam bangga buatan Indonesia. Senang sekali kami kembali hadir menjumpai Anda untuk menyajikan informasi, keragaman, dan keindahan kria dan wastra buatan anak bangsa. Di episode kali ini kami akan menghadirkan kreasi jejak flora karya penyintas kusta. Indahnya mosaik unik dari limbah kaca serta peluang ekspor UMKM di tengah pandemi. Bersama saya Silka Sorisona. Dan saya Andi Ihwan. Inilah Bangga Buatan Indonesia. Andi, ingat nggak di episode yang lalu kita pernah menghadirkan kreasi ekoprint? Ingat pastinya Silka, jadi flora atau mungkin seperti jenis dedaunan bisa menghasilkan motif-motif yang sangat indah dan juga bisa menjadi beragam produk mulai dari kain hingga sepatu. Nah, kali ini kita akan mengajak pemirsa untuk melihat para kreator lokal memberdayakan para penyintas kusta melalui kreasi ekoprint. Wow, sangat menginspirasi ya. Betul sekali, langsung saja ya kita simak ini dia untuk Anda. Banyak orang memulai bisnis untuk mencari keuntungan semata. Namun berbeda dengan komunitas Ruang Terampil yang memiliki tujuan mulia menghapus diskriminasi bagi penyintas kusta dengan memberdayakan mereka melalui kreasi ekoprint. Sebenarnya Ruang Terampil ini adalah sebuah komunitas yang digagas oleh tim Spatokimin Inisiatif. Kendati kreasi jejak flora atau ekoprint itu bukanlah mata pencaharian utama, namun karya para penyintas kusta itu menjadi tambahan penghasilan sekaligus membuktikan bahwa penyintas kusta juga mampu melakukan kerja kreatif di tengah keterbatasan. Kalau untuk saat ini memang warga penyintas kusta ini sebagian besar mata pencaharian utamanya adalah petani ladang. Jadi ekoprint ini adalah semacam kegiatan tambahan untuk mereka dapat penambahan penghasilan gitu di luar dari bertani. Melalui berbagai produk ekoprint mulai dari sepatu hingga masker, para penyintas kusta membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah halangan. Mereka hanya butuh ruang dan kesempatan untuk mengasah keterampilan, seperti yang dilakukan komunitas Ruang Terampil. Meski ketika gerakan ini dimulai, Indonesia baru saja dilanda pandemi COVID-19, sehingga ruang gerak komunitas terampil untuk memberikan pelatihan secara langsung menjadi terbatas. Untuk pandemi sendiri tentu saja sangat berdampak ya, apalagi di tahun 2020 kemarin ketika kita baru mulai kan itu baru awal-awal sekali kita memberikan pelatihan. Jadi cukup berdampak karena tim juga terkendala untuk pergi ke lapangan dan memberikan pelatihan lanjutan. Akhirnya jadi kita semua digeser ke online gitu, pelatihannya secara online, pendampingannya juga online. Tapi kami beruntung sekali dengan adanya kolaborasi bersama dengan brand-brand lokal gitu. Terutama di tahun 2020 kami sempat ada kolaborasi bersama dengan Footwear Forum, di mana kita juga kerjasama dengan 3 brand lokal sepatu gitu, seperti Brodo, Panah Footwear, dan juga Prabu. Itu cukup membantu sehingga kita bisa produksi secara kontinu untuk mensuplai produksi dari sepatu-sepatu tersebut selama tahun 2020. Untuk sistem kolaborasinya sendiri sebenarnya tergantung kesepakatan antar masing-masing brand. Tapi memang di dalam Simpul Project di tahun 2020 itu yang melibatkan sepatu itu, kami memang mau fokus ke mendorong gerakan atau movementnya sendiri yang mau mengangkat kita memperjuangkan supaya teman-teman yang para penyintas kusta ini tidak lagi menerima stigma atau diskriminasi sosial seperti yang ada sebelumnya. Jadi semangat itu yang kita angkat di dalam gerakan tersebut. Nah, produk-produk ini sebenarnya hanya medianya saja supaya lebih mudah diterima oleh teman-teman atau masyarakat di luar sana gitu. Kolaborasi memang menjadi nilai penting bagi Ruang Terampil. Karena melalui kolaborasi itulah akhirnya hasil karya ekoprint para penyintas kusta bisa didistribusikan secara luas. Bahkan mendapat apresiasi dari banyak pihak. Bagi Emily dan komunitas Ruang Terampil,
produk ekoprint para penyintas kusta adalah sebuah media untuk menyampaikan pesan agar tidak ada lagi stigma negatif dan diskriminasi. Ia berharap nantinya para penyintas kusta tidak hanya terampil secara teknis, tapi juga memiliki kemampuan untuk terlibat dalam operasional. Harapannya tentu saja supaya ke depan kita bisa terus membuka lagi pasar-pasar yang baru, kerjasama yang baru, supaya kalau misalkan dari sana kita bisa warga juga kan bisa terus dapat ketika ada produksi kan mereka juga dapat penghasilan tambahan gitu. Nah harapannya ketika itu sudah semakin konsisten gitu, pelan-pelan juga warganya terdorong untuk lebih terlibat dalam operasional, baik itu mereka mau belajar misalkan memasarkan produknya atau kayak gimana gitu. Kalau untuk saat ini kan mereka masih lebih ke partner untuk memproduksi saja gitu. Ruang terampil memang sebuah tempat bagi para penyintas kusta untuk berbagi rasa, karya, dan cerita. Bahwa semua manusia adalah sama dan diskriminasi tak semestinya ada. Itu tadi pemirsa, kreasi ekoprint hasil kolaborasi kreator dengan para penyintas kusta. Keren ya? Namun untuk membuat kreasi ekoprint dibutuhkan ketekunan dan juga banyak berlatih untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Apa saja tips membuat ekoprint? Ini dia untuk Anda. Kria dan wastra lainnya akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda berikut. Jangan kemana-mana, tetaplah di Bangga Buatan Indonesia.